warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال تعالى في كتابه التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ibadallah, sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari kiamat kelak, ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu hal pun yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari petaka di hari tersebut, dari huru hara di hari tersebut, melainkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan segala hal yang dimiliki oleh seorang hamba ketika dia berjalan di muka bumi ini, dari harta dan anak yang dia miliki, tidak akan menjadi penolongnya di hari kiamat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala: Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak bermanfaat lagi malun wa la banun, harta benda yang pernah dimiliki oleh manusia yang dia tumpuk-tumpuk sepanjang hidupnya, wala banun, dan anak keturunan serta kabilah yang dia bangga-banggakan. Tapi apa yang bisa memanfaatkan untuk seorang tersebut di hadapan Allah kelak? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Kata para ahli tafsir, hati yang selamat adalah hati yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Dan ini merupakan puncak dari definisi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di antara nama-namanya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Maha Pengasihnya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi seluruh makhluk yang Ia ciptakan. Dan di antara bentuk kasih sayang yang Allah anugerahkan kepada hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada penduduk bumi, yaitu nikmat keamanan. Saking besarnya nikmat tersebut, tidak akan pernah dirasakan oleh seseorang yang memiliki nikmat yang lainnya sebelum dia bisa merasakan nikmat keamanan untuk bisa menikmati nikmat yang lain. Maka itu rahasia doanya Ibrahim alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala berkisah bagaimana Ibrahim mendoakan negeri Mekah dengan keberkahan. Kata Ibrahim alaihissalam di dalam kitabullah Al-Quran, Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minat thamarati man amana billah wal yaumil man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Rabb, kata Ibrahim alaihissalam menghadap Baitullah, dia berdoa untuk mendoakan negeri tersebut yang akan ia tinggalkan bersama istri dan putranya. Wahai Rabbku, ij'al hadha baladan amina, jadikanlah negeri ini negeri yang aman ya Allah, negeri yang tandus, tidak ada tanaman, yang bahaya dari hewan-hewan buas itu meliputi negeri tersebut di waktu itu.
dan gak ada yang menjaga anak dan istrinya selain Allah. Maka Ibrahim minta kepada Allah, jadikan negeri tersebut negeri yang aman. Baru setelahnya Ibrahim mengatakan, warzuqhum minas samarat, berilah rezeki kepada mereka dari buah-buahan, walaupun mungkin gak bisa tumbuh di situ, tapi engkau maha mampu untuk menyampaikan buah-buahan tersebut ke negeri tersebut. Ibrahim alaihissalam di dalam doanya mendahulukan doa minta keamanan sebelum doa minta rezeki. Karena tidak ada satu rezeki pun yang bisa dinikmati oleh seseorang apabila negeri yang dia pakai untuk tinggal tidak memiliki keamanan. Maka ibadallah, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, lihatlah betapa besar nikmat keamanan yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Maka sudah selayaknya bagi kita untuk senantiasa melanggengkan nikmat tersebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berkisah tentang bagaimana dahulu kaum-kaum sebelum kita yang merasakan dan meneguh nikmat keamanan dalam firman-Nya, siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Allah berbicara tentang negeri Sabah yang Allah anugerahkan kepada mereka nikmat yang luar biasa. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saking nikmatnya dan amannya negeri tersebut, kata Allah, berjalanlah kalian siang dan malam tanpa ada rasa takut dan penuh keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang negeri Mekah, mengajak diskusi dan berdialog kafir Quraisy di waktu itu. Awalam yarau anna ja'alna haraman amina. Tidakkah mereka melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan semenjak Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan amina, Allah jadikan negeri tersebut negeri yang aman. Dan tidak ada satupun yang berusaha membuat keributan sejak doa Ibrahim alaihissalam di negeri tersebut kecuali dia binasa. Lihatlah Abraha, apa yang terjadi dengan bala tentaranya ketika dia hendak menghancurkan Baitullah Ka'bah. Belum sampai bala pasukannya, Allah kirimkan malapetaka kepada pasukan Abraha. Tapi ikhwati fiddin, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, nikmat keamanan yang Allah anugerahkan tidak datang serta-merta. Walaupun Allah berbicara tentang besarnya nikmat keamanan tersebut, bahkan Nabi SAW mengatakan dalam satu hadisnya, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa di antara kalian yang bangun pagi merasa aman terhadap dirinya, keluarganya, rumahnya, mu'afan fi jasadihi, Allah selamatkan anggota tubuhnya dari malapetaka dan bencana. Walahu qutu yaumihi, dan dia punya sesuatu yang ingin dia konsumsi sehari semalam di hari tersebut, faka'annama hizat lahud dunya, seakan-akan dia sudah memiliki dunia dengan seisinya. Tapi apa yang didahulukan oleh Nabi SAW? Man asbaha minkum aminan. Siapa saja di antara kalian yang merasa aman ketika bangun pagi, itu menunjukkan nikmat keamanan itu yang paling depan. Karena semua nikmat setelahnya dia bisa dia rasakan dan bisa dirasakan oleh hamba apabila dia memiliki keamanan pada dirinya dan negeri tempat dia tinggali. Namun keamanan itu tidak datang serta-merta. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sebab-sebab datangnya keamanan tersebut. Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan langit, dan Allah yang menciptakan manusia yang berjalan di muka bumi tersebut. Allah yang paling tahu apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Ada 3 sebab besar yang dapat mendatangkan keamanan seorang hamba selama dia berjalan di muka bumi. Dan yang paling besar adalah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek. Jangan pernah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Itu sebab datangnya keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan peralatan yang canggih, bukan banyaknya jumlah pasukan-pasukan keamanan, tapi bagaimana mereka pandai-pandai bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, kata Allah, dan mereka-mereka yang mengamalkan amalan saleh, Allah akan jadikan mereka pemimpin-pemimpin di muka bumi. Kama istakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana kami telah menjadikan pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa sebelum mereka di atas muka bumi.
wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum. Dan Allah akan tetapkan agama yang mereka ridhoi, yaitu Islam, akan menjadi agama yang dipeluk oleh negeri tersebut. Wala yubaddilannahum, di sini poinnya, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah akan gantikan rasa takut dan mencekam yang menghinggapi suatu negeri tersebut. Apa syaratnya? Ya'budunani, hendaklah mereka mentauhidkanku saja, kata Allah. La yusyrikuna bi syai'a, jangan sekali-kali mereka mensebutkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai macam bentuk syiriknya. Apapun bentuknya, baik itu syirik kecil, terlebih lagi syirik besar, jangan pernah sekali-kali kita mensekutukan Allah, karena pasti bencana yang akan datang dan Allah akan cabut rasa keamanan dari negeri tersebut. Maka ini adalah sebuah introspeksi untuk diri kita. Ketika kita merasakan keamanan yang kurang terasa di masyarakat kita, maka berusahalah kita untuk memperbaiki ketahuan kita kepada Allah. Tidak ada cara lain, tidak ada cara lain keamanan di suatu negeri itu bisa tercapai seutuhnya selain seorang hamba mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sebab terbesar yang akan mendatangkan keamanan suatu negeri adalah bagaimana masyarakat suatu negeri tersebut senantiasa mentaati pemimpin yang mereka miliki. Jangan pernah sekalipun berusaha memberontak kepada pemimpin yang mereka miliki. Karena kata Nabi SAW ketika beliau memberi wasiat kepada para sahabatnya di akhir-akhir masa hidup beliau SAW, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Aku berwasiat kepada kalian agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Itulah takwa. Apa yang selanjutnya? Was-sam'i wat-ta'ah, dengar dan taati pemimpin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memimpin kalian itu seorang budak, selama dia menjadi pemimpin, dia punya hak untuk ditaati. Taat yang seperti apa? Taat yang tidak menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Kalau mereka memerintahkan untuk tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, kita tidak punya wajib ketaatan kepada mereka, tapi kita tidak boleh memberontak. Itulah yang disabdakan oleh Nabi SAW. Sabar, bertakwa kepada Allah, Allah yang akan datangkan pemimpin yang layak untuk masyarakat yang bertakwa. Namun apabila masyarakat tersebut tidak pandai bertauhid kepada Allah, tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, maka akan lahir pemimpin yang selaras dan senada dengan masyarakat yang ada di suatu negeri tersebut. Kemudian sebab yang ketiga dan yang terakhir, agar terwujudnya keamanan di suatu negeri adalah hendaknya setiap muslim mengembalikan segala urusan dan permasalahannya, baik yang kecil terlebih yang besar, baik itu urusan dunia terlebih urusan agama dan akhirat, hendaklah dia kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kapan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian memiliki permasalahan, baik itu yang kecil maupun yang besar, baik urusan dunia terlebih agama, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kalian akan temukan jawabannya di situ. Apalagi masalah keamanan, apalagi masalah-masalah besar, jangan pernah kita lancang dan berani-berani mengambil keputusan di luar keputusan Allah dan Rasulnya. Dan tentu, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, apabila kita memiliki keterbatasan ilmu, keterbatasan pemahaman terhadap agama, kembalikanlah kepada ahlul ilm, kembalikan kepada para ulama, terutama yang berkaitan dengan masalah orang banyak, yang terkaitan dengan masalah darah kaum muslimin, kembalikan kepada ulama-ulama yang mengerti dan yang berada di jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan oleh kalian kepada ahlul dzikr, yaitu para ulama, permasalahan-permasalahan yang kalian tidak tahu hukumnya, agar kalian tidak tersesat dan melakukan hal-hal yang Allah murkai dan mendatangkan bala kepada masyarakat yang kalian tinggali.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Sebagaimana keamanan memiliki sebab-sebab dan faktor datangnya keamanan tersebut, begitu juga sebaliknya, dia memiliki faktor yang menyebabkan keamanan tersebut hilang dari suatu negeri. Dan yang terbesar adalah kekufuran dan kesyirikan serta kemaksiatan. Itu yang akan menghasilkan kehancuran dan kekacauan suatu negeri. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang negeri Saba tadi, kata Allah, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah. Allah membuat perumpamaan, kata Allah di dalam kitabnya, suatu negeri dahulu yang pernah ada, kata Allah, yang negerinya itu betul-betul aman, damai, sentosa, kata Allah. Ya'tiha rizquha, yang rezekinya itu berdatangan dari segala penjuru. Apa yang mereka lakukan? Fakafarat bi an'amillah. Ketika Allah uji negeri tersebut dengan keamanan dan rezeki yang datang dari segala penjuru, mereka malah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'adzaqahallah. Allah beri mereka hukuman libasal ju'. Mereka diliputi oleh kelaparan, wal khauf, dan rasa takut bima kanu yasnaun, karena sebab ulah mereka sendiri. Karena tidak mungkin kerusakan terjadi di suatu negeri kecuali karena penghuni negeri tersebut sendiri yang melakukannya, yang mendatangkan kehuru-haraan di negeri yang dia tinggali. Kemudian yang kedua, negeri Saba, kata Allah Subhanahu wa taala, qad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Lihatlah negeri Saba, kata Allah, ada tanda-tanda kekuasaan Allah pada negeri Saba tersebut. Apa? Jannatani an yamini wa shimal. Allah berikan dua kebun yang besar dan indahnya luar biasa, yang mencukupi kebutuhan untuk mereka. Dua kebunnya di kiri dan kanan, kata Allah. Ya'kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Kata Allah, makan dari rezeki Allah dan bersyukurlah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kata Allah. Itu negeri yang luar biasa indah, damai, aman, dan mereka memiliki Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi apa yang dilakukan negeri Saba setelahnya? Fa'aradu. Mereka memilih untuk berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, melakukan kekufuran, melakukan kesyirikan, melakukan kemaksiatan. Apa yang Allah lakukan? Fa arsalna alaihim sailal arim. Allah hantam negeri tersebut dengan banjir bandang yang luar biasa. Allah hancurkan semua yang mereka miliki, dan Allah ganti dua kebun yang indah tersebut dengan dua kebun tanaman yang berduri, yang tidak bisa dimanfaatkan seperti tanaman-tanaman sebelumnya. Maka ibadah Allah, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, kalau kita terus berkeluh kesah terhadap keamanan yang terjadi di negeri kita, baik dari keamanan yang kaitannya dengan kriminalitas atau keamanan dari segi mata pencaharian yang kita butuhkan, maka mintalah kepada Allah dengan cara kita bertakwa dan bertauhid kepada Allah, jauhi kesyirikan dan kemaksiatan. Yakinlah Allah la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah ingkar janji, walaupun manusia ingkar janji. Allah akan datangkan keamanan-keamanan yang kita butuhkan. Allah akan datangkan rezeki-rezeki yang kita butuhkan. Allah akan buka lapangan-lapangan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan negeri tersebut, selama mereka mau mengibadahi Allah saja dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم أمن بلادنا وأمن أوطاننا يا رب العالمين. اللهم من أراد ببلادنا سوءا أو كيدا أو مكرا فرد سوءهم وكيدهم إليهم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.